Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 54, Renungan tentang Padang Mahsyar. Hari Jumat pagi tanggal 10 Ramadan 545 Hijriah, di Madrasah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Wahai muridku, dengan dua langkah engkau akan sampai, langkah dunia dan langkah akhirat. Langkah meninggalkan nafsumu dan langkah meninggalkan makhluk. Tinggalkanlah yang lahir, maka engkau akan sampai kepada yang batin. Engkau harus melewati langkah awal untuk sampai kepada akhir, mulailah olehmu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan usahamu itu. Langkah awal harus engkau yang memulai, adapun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menentukan. Engkau harus mau merasakan kepahitan terlebih dahulu. Duduklah di pintu amal, apabila engkau meminta maka engkau akan dekat kepada zat yang menjadikan engkau beramal. Jangan berdiam diri di atas kasur dengan berbalut selimut, atau di balik tirai kemudian engkau meminta agar dipekerjakan. Sibukkanlah dirimu dengan mengingat kematian dan hari kebangkitan. Renungkan alam kubur, dan pikirkanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun manusia dan menggiring mereka untuk menghadap kehadiratnya. Apabila engkau sanggup menetap dalam memikirkan hal itu, niscaya engkau akan dapat melepaskan sikap keras hati, hatimu akan bersih dari kotoran. Apabila suatu bangunan berdiri di atas pondasinya, maka ia akan kokoh. Tetapi, apabila bangunan tersebut berdiri bukan pada pondasinya, maka ia akan roboh. Apabila keadaan dirimu dibangun di atas landasan hukum, maka tidak ada seorang pun yang akan sanggup merobohkannya. Sebaliknya apabila tidak dibangun di atas landasan hukum, maka keadaanmu tidak akan kokoh dan engkau tidak dapat mencapai kedudukan, dan para syiddiqin akan benci dan lebih baik tidak melihat. Celakalah engkau. Wahai orang yang bodoh terhadap agama, engkau hanya bermain-main sehingga engkau tidak mempunyai kemuliaan. Engkau berbicara dengan tidak menggunakan ilmu di hadapan manusia. Padahal ilmu itu hanya dimiliki oleh orang syalih saja. Apabila tidak memiliki kapasitas, maka lebih baik diam. Mereka hanya memberikan isyarat tanpa bicara. Sebagian dari mereka ada yang diperintahkan kepada manusia meskipun dengan terpaksa. Setelah berbicara, pengetahuan mereka semakin jelas sesuai dengan keadaan hati dan nurani. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, apabila tabir itu telah terbuka, maka aku semakin yakin. La juga mengatakan, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak dapat aku lihat. Bahkan ia berkata, hatiku telah menjadikan aku dapat melihat Tuhanku. Wahai orang-orang yang belum paham, bercampur baurlah dengan para ulama, berbaktilah kepada mereka dan belajarlah dari mereka. Ilmu itu dapat engkau peroleh dari lisan para ulama. Oleh karena itu, duduklah bersama dengan mereka disertai dengan baiknya adab dan tidak membantah mereka. Carilah manfaat dari ilmu mereka sehingga kebaikan dan keberkahan mereka mengalir kepadamu. Bergaullah dengan ahli marifat dengan diam, dan bergaullah dengan orang-orang yang zuhud dengan mencintai mereka. Seorang ahli marifat, dari waktu ke waktu terus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehusyuannya semakin meningkat, sesuatu dengan semakin dekatnya ia dari Tuhannya. Dia khusyuk kepada zat yang hadir bukan yang gaib. Barang siapa yang telah marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lidah, nafsu, watak, keinginan, kebiasaan dan keberadaannya menjadi bisu, kemudian lisan, hati, nurani, keadaan, magam dan pemberiannya akan berucap untuk melahirkan kenikmatan yang ada padanya. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu harus didekati dengan diam serta mengambil manfaat dari mereka dan meminum dari curahan hati mereka. Barang siapa yang banyak berkumpul dengan ahli marifat, maka ia juga akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin tunduk kepadanya. Sehingga disebutkan, barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Diri, nafsu, adalah tabir yang menghalanginya dari Tuhannya. Barang siapa yang telah mengenal dirinya akan muncul sikap rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang mengenal makhluk tentu ia akan takut kepadanya dan menyibukkan diri dengan bersyukur bahwa ia mengenalnya, lah benar-benar menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya kenal dengan makhluk untuk memberikan kebaikan kepadanya baik di dunia maupun akhirat. Lahiriahnya nampak sibuk dengan bersyukur dan dalam batinnya dia sibuk dengan memujinya. Kebahagiaannya ada di dalam batin. Lalu lahiriahnya menampakkan kesedihan untuk menutupi keadaan batinnya itu. Sebaliknya dengan orang yang marifat, kesedihan mereka berada di dalam hati walaupun di wajahnya nampak kegembiraan.
La berdiri di hadapan pintu dengan pertanyaan apakah ia akan diterima atau ditolak? Apakah pintu itu akan dibukakan untuknya atau akan tetap tertutup? Orang yang telah mengenal dirinya akan berbeda dengan orang mukmin dalam setiap keadaannya. Seorang mukmin adalah pemilik al-hal, keadaan, sedangkan keadaan itu senantiasa berubah. Adapun orang yang ma'rifat mempunyai magam, kedudukan, dan kedudukan itu akan tetap tidak berubah. Seorang mukmin khawatir berpindahnya keadaan dan hilangnya keimanan, sehingga hatinya selalu bersedih, dan kebahagiaannya senantiasa nampak pada wajahnya. Ia berbicara dan tersenyum pada wajahnya walau di dalam hatinya bergemuruh kesedihan. Adapun seorang yang ma'rifat, kesedihan mereka nampak pada wajahnya karena dia harus bertemu dengan makhluk untuk memberikan peringatan kepada mereka, memerintah dan melarang mereka, demi melaksanakan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para wali mengamalkan ilmu yang mereka dengar sehingga hal itu menjadikan mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan amal hanya untuknya, sehingga mereka mendengar nasihatnya tanpa perantara lagi. Hati mereka dapat mendengarkan itu semua ketika mereka berada dalam kesendirian dan terasing dari makhluk, berada dan terjaga bersama dengan Halik. Apabila hatimu telah demikian adanya, maka selamanya engkau akan merasa gaib dari makhluk, tertidur dari mereka dan senantiasa terbangun bersama dengan Al-Halik Azza wa Jalla. Engkau selalu menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum-hukumnya yang tertuju pada nurani lalu mengendalikan hati, kemudian mengendalikan nafsu yang tunduk, dan kemudian mengendalikan lisan, dan lisan akan mengendalikan manusia. Barang siapa yang hendak berbicara kepada manusia, hendaklah dengan cara-cara seperti itu. Apabila tidak, maka lebih baik diam. Kegilaan kaum tersebut adalah meninggalkan kebiasaan, watak, nafsu, keinginan dan menutup mata dari syahwat dan kenikmatan. Tetapi kegilaan ini bukanlah kegilaan berupa hilang akal. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila kalian berjumpa dengan mereka, kalian akan menganggapnya sebagai orang gila. Akan tetapi apabila mereka melihat kalian, mereka akan mengatakan bahwa kalian belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau sekejap mata. Halwat MU belum benar, karena halwat adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan kosongnya hati dari segala sesuatu. Batinmu kosong sama sekali baik dari urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang diperoleh para nabi, para rasul, para wali dan orang-orang syalih. Satu amar ma'ruf nahi munkar lebih aku sukai daripada 1000 abid yang beribadah di surau-surau. Ia melihat nafsunya, kemudian memejamkannya, memutuskannya dan menolaknya, sehingga pandangannya tidak menyebabkan kehancuran. Sebaliknya, nafsu itu mengikuti hati nurani, dan tidak lepas dari kendalinya. Ia, nafsu, memerintah apa yang diperintahkan oleh hati dan melarang apa yang dilarang oleh hati. Ia akan memilih apa yang dipilih oleh hati nurani. Maka pada saat itulah akan lahir nafsu yang terkendali, ia akan menerima tuntutan dan maksud yang satu. Apabila keadaan nafsu sudah demikian, maka ia berhak memperoleh keringanan dari proses mujahadah terhadapnya. Jangan membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan perbuatannya terhadap engkau dan juga orang lain. Tidakkah engkau memperhatikan firman-Nya? Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Quran Surat Al-Anbiya, 23. Di manakah kesetiaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika adabmu tidak baik, jika tidak setia, maka engkau akan dikeluarkan dari kampung ini dengan kehinaan. Apabila engkau menunjukkan adab baik dan engkau ridha, maka engkau akan dipersilakan untuk duduk dan akan dimuliakan. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tamu di sisinya. Seorang tamu tidak perlu memikirkan pribumi yang akan menghidangkan makanan, minuman, pakaian, dan seluruh keadaannya. Dia hanya perlu menerima, sabar dan ridha. Akan dikatakan kepadanya, bergembiralah dengan apa yang engkau lihat. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia, akhirat, dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sirna dari dalam hatinya. Hendaklah engkau menjadikan setiap ucapanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak maka lebih baik diam, agar sepanjang hidupmu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila tidak demikian, kematian lebih baik bagimu. Ya Allah, hidupkanlah kami di dalam ketaatan kepadamu, dan himpunlah kami bersama dengan orang-orang yang taat kepada MU. Amin. Seorang mukmin adalah mereka yang mau hijrah untuk dirinya dengan tinggal bersama guru yang dapat mendidik dan mengajarkannya. Pada awalnya seorang O'ari akan mengajarkannya tentang kitabullah. Setelah itu, ia akan diajarkan tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dengan itu ia akan mendapatkan taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. Dengan demikian, amal tersebut akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali ia mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya ilmu yang belum ia pelajari. Hati berdiri tegak di atas kedua kakinya, dan keikhlasan membawanya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau telah beramal, namun ternyata amal tersebut tidak menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau tidak dapat merasakan manisnya ibadah, maka ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang beramal. Sesungguhnya engkau terhalangi oleh noda yang ada dalam amalmu itu. Apa noda tersebut? Yaitu riya, nifak dan ujub. Wahai orang yang beramal, hendaklah engkau memiliki keikhlasan. Jika tidak perlu engkau bersusah payah mendekatkan diri kepadanya dengan amal itu, baik ketika menyendiri maupun dalam keadaan ramai. Orang munafik melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dalam keadaan ramai, sedangkan orang-orang yang ikhlas melakukannya baik dalam keadaan ramai maupun ketika ia menyendiri. Celakalah engkau! Apabila engkau melihat orang yang dianggap baik rupanya, cantik maupun ganteng, maka tutuplah kedua matamu, mata nafsumu, hawa dan watakmu, dan ingatlah pandangan Tuhanmu kepadamu. Lalu bacalah firman-Nya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu. Quran Surat Yunus, 61, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejamkan kedua matamu, jangan melihat sesuatu yang haram. Ingatlah pandangan Zat yang tidak pernah lengah, Dia senantiasa mengetahui. Apabila engkau tidak mengabaikan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menentangnya, maka engkau akan menjadi hambanya yang sejati, dan termasuk kepada hamba-hamba yang disebutkan dalam firman-Nya, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu, setan, terhadap mereka. Quran Surat Al-Hijr, 42. Apabila rasa syukurmu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah terbukti, maka hati dan lisan manusia akan diilhami untuk berterima kasih dan senang kepadamu. Sehingga tidak ada jalan bagi setan dan pengikutnya untuk menguasaimu. Meninggalkan doa adalah azimah dan sibuk berdoa adalah ruhsyah. Doa adalah nafas bagi orang yang sedang tenggelam, dan jaminan bagi orang yang tengah dipenjara sehingga ia dapat menunggu untuk dikeluarkan. Jadilah sebagai orang yang berakal, tidak benar cara dengan meninggalkan doa. Engkau juga berdoa dengan cara yang tidak baik. Tidak ada sesuatu melainkan membutuhkan niat, akal, ilmu dan mengikuti orang yang mengetahui. Engkau tidak memikirkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang ada di sisi hamba-hambanya yang syalih. Oleh karena itulah prasangka kalian tentang mereka menjadi buruk. Kalian tidak pernah memikirkan kepala agama kalian dan keadaan kalian sendiri bersama mereka. Jangan menentang mereka selama tidak menentang hukum syara. Jangan menentang mereka sedangkan mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lahir maupun batin. Hatinya selalu tenang karena rasa takut sehingga mereka memperoleh jaminan keselamatan. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, wahai orang-orang yang zuhud terhadap dunia, datanglah kepadaku, belajarlah sesuatu. Tidak ada sedikit pun pengetahuan pada diri kalian. Terimalah catatanku, masuklah ke dalam kitabku sehingga aku dapat mengajarimu sesuatu yang tidak engkau dapati pada dirimu sendiri. Hati itu memiliki catatan, nurani juga demikian. Sama halnya dengan nafsu dan anggota badan, semuanya mempunyai derajat, kedudukan, dan langkah-langkah tertentu. Apabila langkah pertama saja tidak dapat engkau tempuh, bagaimana engkau akan sampai kepada langkah berikutnya? Apabila keislaman tidak dapat engkau capai, maka bagaimana engkau akan sampai kepada keimanan? Apabila keimanan tidak dapat engkau capai, bagaimana engkau akan sampai kepada keyakinan? Apabila keyakinan tidak dapat engkau capai, bagaimana engkau akan sampai kepada marifat dan kewalian? Jadilah orang yang berakal sehat, engkau tidak memiliki dasar sama sekali. Kalian menginginkan menjadi pemimpin manusia, tetapi kalian tidak memenuhi syaratnya. Engkau dapat memperoleh kepemimpinan itu setelah engkau melewati sikap zuhud terhadap mereka, terhadap dunia, hawa nafsu, watak dan keinginan. Kepemimpinan itu turun dari langit bukan datang dari bumi, kewalian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari makhluknya. Jadilah sebagai pengikut bukan orang yang diikuti, jadilah engkau orang yang menemani bukan orang yang ditemani. Hendaknya engkau menerima dengan kerendahan, asalkan engkau mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan itu akan datang tepat pada waktunya. Engkau harus pasrah dan berserah,
Engkau harus meninggalkan daya dan kekuatanmu sendiri, tinggalkan sikap berpaling, jangan lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya ataupun dengan nafsumu. Tetaplah pada penghambaan kepadanya, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya disertai kesabaran atas segala ujiannya. Pondasi dasar dari itu semua adalah tauhid dan berpegang teguh padanya. Amal syalih juga merupakan asas. Sesuatu yang engkau dirikan di atas sesuatu akan menjadi bangunan. Niat pada dirimu belum benar, maka bagaimana engkau akan berbicara? Engkau belum menyempurnakan diamu, maka bagaimana engkau akan mengucapkan pembicaraan ini kepada manusia sebagai penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Para nabi merupakan penasihat bagi manusia. Setelah mereka tiada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk para ulama yang mengamalkan ilmunya untuk menggantikannya. Para ulama inilah yang menempati tempat para nabi, menjadi pewaris mereka. Barang siapa yang hendak menempati posisi pewaris nabi ini, hendaklah ia menjadi orang yang paling bersih di antara manusia pada zamannya. Ia harus menjadi orang yang paling mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ilmunya. Mereka mengira bahwa hal ini adalah perkara yang mudah. Wahai orang-orang yang bodoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap para rasul serta hamba-hambanya yang syalih. Wahai orang-orang yang tidak mengenal nafsu, watak, dunia dan akhiratnya sendiri. Celakalah engkau. Membisulah dan diamlah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan engkau berbicara, hidup, berdiri dan hadir. Barang siapa yang ilmunya mengalahkan keinginannya, maka ilmu telah memberikan manfaat kepadanya sehingga ia akan menutup pintu makhluk dan membuka pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pintu yang lebih luas. Apabila proses itu telah sempurna bagi seseorang, maka hilanglah hiruk-pikuk dan datangnya kesunyian, bahkan akan datang mahkota di dalam hatinya. Kulit akan terkelupas sehingga yang ada tinggal isi. Pintu keinginan pun akan tertutup, dan terbukalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia pun akan memperoleh hasil yang diinginkannya. Seperti hasil yang diperoleh orang-orang terdahulu dari golongan para nabi, rasul dan para wali. Yakni berupa kesucian tanpa ada sedikit kotoran, tauhid yang bersih dari kemusyrikan, sikap pasrah tanpa ada penentangan, sikap jujur tanpa ada kedustaan, memperoleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada makhluk apapun, ia memperoleh musabab tanpa asbab. Semuanya merupakan hasil yang diperoleh para pemimpin agama, ahli marifat dan orang-orangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa menolong agamanya dan mencintainya. Celakalah engkau. Bagaimana engkau mengaku bahwa engkau berada pada jalan para wali, sedangkan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dirimu dan juga dengan makhluknya? Tidak ada keimanan pada dirimu, selama masih ada di muka bumi ini yang engkau takuti atau engkau harapkan. Engkau belum zuhud, selama di dunia ini masih ada yang engkau inginkan. Tidak ada ketauhidan padamu selama engkau masih melihat selain Dia yang engkau tuju di jalanmu. Seorang yang marifat, ia sirna dari dunia dan akhirat, zuhud terhadap keduanya dan terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, dengarkanlah ucapanku, buang jauh sangkaan buruk terhadapku dari dalam hatimu. Bagaimana engkau akan menuduhku dengan sangkaan buruk dan menggunjingku, sedangkan aku mengasihi kalian, mau memikul beban kalian, membimbing kalian dalam beramal, bahkan aku berusaha menolongmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Dia menerima kebaikanmu dan mengampuni keburukanmu. Barang siapa yang mengenal aku, sampai mati pun dia tidak akan pernah meninggalkan aku. Dia akan menjadikanku sebagai kelezatan, makanan, minuman, pakaian dan dia akan merasa cukup denganku sehingga meninggalkan yang lain. Wahai muridku, bagaimana engkau tidak akan mencintai aku? Karena aku menginginkan kebaikan untukmu bukan untuk diriku sendiri. Aku menginginkan kemaslahatan dan kemanfaatan untukmu bukan untuk diriku, sehingga engkau lepas dari belenggu dunia yang menipu dan mematikan. Sampai kapan engkau akan mengejar-ngejar dunia? Tidak akan lama, ia akan menghampirimu kemudian membinasakanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya bergumul dengan dunia, tetapi Dia akan senantiasa bersama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar hati mereka tetap mengingatnya, menghadap kepadanya dan berpaling dari segala sesuatu selain Dia. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang seperti mereka dan peliharalah kami sebagaimana Engkau memelihara mereka. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Wahai orang munafik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dia adalah zat yang menyeru mereka,
Dia adalah zat yang akan menghimpun setiap hati manusia sesuai dengan yang dikehendakinya. Dia adalah zat yang menaklukkan. Dengan sikap nifakmu, engkau berharap akan menarik hati manusia. Hal tersebut sama sekali tidak akan terjadi. Wahai muridku, tinggalkan syahwatmu di bawah telapak kakimu, berpalinglah darinya dengan seluruh hatimu. Sekalipun ada sesuatu darinya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ia akan datang kepadamu tepat pada waktunya. Sebab sikap zuhud tidak akan berlaku terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu Allah tidak akan berubah dan tergantikan. Bagianmu akan datang kepadamu pada waktunya. Telah tersedia, cukup dan menyenangkan. Engkau akan mengambilnya dengan tangan kemuliaan, bukan dengan tangan kehinaan. Bersama dengan itu engkau juga memperoleh pahala sikap zuhud di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memandangmu dengan pandangan kemuliaan sebab engkau tidak berbuat buruk kepadanya dan tidak mencela dalam pencariannya. Setiap kali engkau melarikan diri dari bagian jatahmu, maka sikap zuhud terhadapnya tidak benar. Jangan berpaling sebelum datangnya sesuatu. Belajarlah kepadaku tentang sikap zuhud yang benar dan cara memperoleh sesuatu. Jangan tinggal menetap bersama dengan kebodohan. Pelajarilah ilmu fiqh, lalu lanjutkan dengan mengasingkan diri. Pahamilah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalkan, setelah itu hendaknya engkau mengasingkan diri dari segala sesuatu kecuali dengan para ulama. Bergaulnya engkau dengan mereka sehingga engkau mendengarkan nasihat mereka, itu lebih baik bagimu daripada engkau menyendiri. Apabila engkau melihat salah seorang dari mereka, menetaplah bersamanya, belajarlah kepadanya tentang fiqh, ilmu Allah, dan ma'rifat kepadanya. Pahamilah semua dengan mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ilmu itu diperoleh dari lisannya para ulama yang memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia mengajarkannya. Apabila hal itu telah engkau lakukan dengan benar, maka barulah engkau mengasingkan diri, sendiri tanpa ada nafsu, setan, watak, kebiasaan dan tidak memandang manusia lainnya. Apabila pengasingan tersebut telah engkau lalui dengan benar, maka para malaikat, arwah para syalihin dan cita-cita mereka akan berada di sekitarmu. Itu terwujud apabila engkau sanggup mengasingkan diri secara total dari makhluk. Apabila tidak maka pengasingan dirimu masih ditumpangi kemunafikan, engkau menyia-nyiakan waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Engkau akan mendapatkan siksa di dunia dan akhirat. Di dunia engkau akan dibakar panasnya api malapetaka dan di akhirat engkau akan dibakar panasnya api yang disediakan untuk orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya Allah, maafkanlah kami dan ampunilah dosa kami. Pelihara dan lindungi kami serta berilah kami taubat. Janganlah engkau siksa kami akibat dosa kami. Ya Allah yang maha mulia, engkau telah berfirman, Dia yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kejahatan mereka. Quran Surat Asy-Syura, 25. Oleh karena itu, terimalah taubat kami dan ampunilah kami. Celakalah engkau. Engkau mengaku berilmu, tetapi kegembiraanmu bagaikan kegembiraan orang-orang bodoh, kemarahanmu layaknya kemarahan orang bodoh, kecintaanmu pada dunia dan anjungan manusia menjadikan engkau lupa terhadap hikmah dan itu semua membuat hatimu menjadi keras. Seorang mukmin sejati hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ia tidak mencintai selainnya. Sekalipun harus mencintai dunia, ia mencintainya agar mendorong dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pelayan Allah memang mengambil dunia yang dapat membantu mereka dalam menaatinya. Hendaklah engkau senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik malam maupun siang, sehingga dikatakan kepada hatimu, janganlah kamu takut, sesungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar dan melihat. Quran Surat Taha 46. Ayat tersebut Allah sampaikan kepada Nabi Musa dan Harun alaihi salam. Engkau tidak termasuk dari golongan mereka karena engkau tidak mengamalkan ilmu yang engkau miliki. Tentu saja engkau tidak akan mewarisi sifat-sifat mereka. Pewaris yang sah adalah mereka yang memiliki ilmu yang diamalkan dan disertai dengan keikhlasan. Kenalilah kemampuanmu, jangan tertarik oleh sesuatu yang bukan merupakan bagianmu. Relalah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian Dia akan ridha kepadamu, mengasihimu dan meringankan bebanmu di dunia dan di akhirat. Seorang mukmin yang keimanannya telah kokoh, ia akan disebut orang yang yakin. Orang yang keyakinannya telah kokoh disebut sebagai rif, orang yang telah marifat, dan apabila marifatnya telah kuat ia akan disebut sebagai alim, orang yang berilmu. Apabila ilmunya telah kuat, dia akan disebut sebagai muhib, pecinta. Apabila cintanya telah kuat maka dia akan disebut mahbub, kekasih. Apabila itu semua telah tercapai maka dia akan menjadi kaya, ghan, orang yang didekatkan, mugarib,
dan orang yang terhibur karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sanggup melihat rahasia-rahasia dari hikmah dan ilmu Allah yang telah didapatkan sejak dahulu kala termasuk takdirnya. Semua itu bergantung kepada tingkat keikhlasan, ketaatan dan kekuatan hatinya. Setelah itu, ia akan berdiri bersama dengan Tuhannya, sementara makhluk akan keluar dari dalam hatinya. Apabila ilmu Tuhan telah datang, demikian pula makanan, minuman, pasangan, dan pakaian, karena bagian tersebut tidak akan diterima oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan semua itu layak untuk diambil olehnya agar takdirnya tetap berjalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan manusia dan menghidupkannya agar tidak merusak tatanan ketetapan yang telah ditentukannya sejak zaman terdahulu. Dia akan menyuapinya dengan bagian jatahnya sebagaimana seorang ibu menyuapi anaknya dengan nasi, sehingga ia bisa memakannya seperti orang sakit yang makan. Dengan bagian itu, Allah juga akan memelihara kekuatannya tanpa memberikan pilihan. Tangan rahmat akan membolak-balikannya ke kanan dan ke kiri, dan kelembutannya akan menuntunnya. Wahai alangkah ruginya orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bergantung kepada tali kasih sayangnya. Wahai alangkah ruginya orang yang tidak mempergaulinya, hati nuraninya tidak bertaut kepadanya dan tidak berpegang kepada kelembutan dan anugerahnya. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing pendidikan hati para syiddiqin sejak kecil hingga ia besar. Setiap kali Allah mengujinya dengan satu ujian, dan ia menempuhnya dengan kesabaran, kedekatannya kepada Allah semakin bertambah. Ujian-ujian tersebut tidak akan menyurutkan langkah mereka apalagi memporak-porandakan mereka. Ujian tersebut berjalan di daratan, sedangkan mereka terbang dengan sayap hati mereka. Alangkah ruginya orang yang menyakiti hati mereka. Wahai muridku, jadilah sebagai gara layani, senangkanlah mereka. Apabila engkau melakukan hal itu selamanya, maka engkau akan menjadi tuan. Barang siapa yang tawadlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba-hambanya yang syalih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Apabila engkau melayani para wajib dan berbakti kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatmu dan menjadikan engkau sebagai pemimpin. YG Allah, limpahkanlah kebaikan kepada tangan dan lidah kami. Jadikan kami sebagai orang yang layak memperoleh kelembutan dan pertolongan. MU. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang dapat memandangmu di dunia dengan mata hati kami dan di akhirat dengan mata kepala kami. Ya Allah, lunakanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.